Asam amino sangat bermanfaat untuk tanaman kita dan juga untuk tanah atau media tanam kita, Bapak Ibu ya. Yang pertama, manfaat pertama adalah sebagai sumber nutrisi nitrogen. Yang kedua adalah sebagai menyediakan unsur hara makro dan mikro, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah meningkatkan kandungan klorofil ya, dan juga laju fotosintesis. Yang keempat adalah sebagai JPT atau zat pengatur tumbuh. Yang kelima adalah sebagai mengatur pembukaan stomata. Jadi zat amino ini atau asam amino ini sangat bermanfaat untuk tanaman kita dan media kita. Dan pertanyaannya adalah bagaimanakah cara pembuatannya dan cara aplikasinya ya. Oke? Oke, langsung saja ya bagaimana cara pembuatannya ya. Kita siapkan dulu ya adalah ini keong atau bekicot ya, sama saja ya. Yang penting sama sejenis keong Bapak Ibu ya. Dan juga bahan keempat adalah empat ya. Empat ini adalah membantu namanya proses fermentasi ya Bapak Ibu ya. Dan ini gula merah. Gula merah ini bertujuan supaya ibaratnya ini zat makanan bagi bakteri ya. Ibaratnya manusia membutuhkan makanan supaya hidup ya. Bakteri membutuhkan makanan ya hidup ya dari gula merah atau molase ya, tergantung bahan-bahan di sekitar kita Bapak Ibu ya. Terutama pemula yang sering kesalahan adalah ini dulu pertama kali ya, kita larutkan dulu E4 ini sama gula merah ya, supaya namanya dia beradaptasi dengan lingkungan Bapak Ibu ya, juga bakterinya supaya bisa berkembang biak secara optimal. Jadi jangan langsung ke bahan utama langsung Bapak Ibu ya. Dan bahan yang keempat adalah ini. Bahan keempat ini adalah air cucian beras Bapak Ibu ya. Ini sangat juga bermanfaat untuk tanaman kita. Dari bahan-bahan yang kita baca atau jurnal kita baca, si cucian air beras ini juga sangat baik untuk tanaman kita karena unsur hara yang terdapat dalam cucian beras juga itu komplit Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita buatnya adalah yang pertama adalah gula merah ya. Gula merah kita larutkan dulu ya Bapak Ibu. Ya seperti biasa pakai pisau ya. Nah. Oke, bahan kedua ini adalah Bapak Ibu empat ya. Empat ini lebih banyak, lebih bagus Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan 4 tutup ya untuk 15 liter air ya. Nah, 4 tutup ya. Nah, lebih banyak sebenarnya, ini 4 ini sebenarnya lebih bagus Bapak Ibu ya. Tergantung kita Bapak Ibu ya. Lebih cepat pasti lebih banyak nih ya. Oke. Jadi ini kita diamkan dulu Bapak Ibu supaya dia beradaptasi dengan lingkungan ya, dan juga bakterinya supaya aktif. Oke Bapak Ibu, gampang saja. Dan bahan yang keempat ya, bahan terakhir ini Bapak Ibu, ini sangat ekstrim ini ya. Jadi inilah keong inilah kita remukkan ya, supaya dia hancur, bercepat dia terfermentasi. Sama cangkang-cangkangnya kita masukkan juga tidak masalah Bapak Ibu ya. Kita menggunakan palu ini. Palu apa namanya? Tron atau palu apa ini? Kurang paham aku nih. Besar. Kita toko agak ini sebenarnya ini agak ekstrim Bapak Ibu ya. Tinggal toko aja sebenarnya ini siput ini. Kalau kita lihat ini kasihan sebenarnya Bapak Ibu ya. Apa boleh buat karena sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan juga tanaman kita. Ini sangat bagus tanaman kita Bapak Ibu. Nanti kita bahas apa saja khasiatnya dan apa saja unsur-unsur haranya dan apa saja
keunggulan ini Bapak Ibu ya. Oke. Oke Bapak Ibu, ini sudah selesai kita haluskan ya. Sengaja tadi kita skip bertujuan supaya mana tahu tidak tahan ya, karena penemuan ini secara ekstrim Bapak Ibu ya, tingkat toko saja. Jadi ini bahan ini Bapak Ibu masukkan saja ke dalam ya, lebih halus lebih bagus Bapak Ibu ya. Oke. Sama cangkang-cangkangnya juga tidak masalah Bapak Ibu ya. Oke, kita aduk dulu. Oke, sudah. Sesudah itu Bapak Ibu, ini masukkan lagi bahan kedua tadi ya, ini namanya glukosa tadi ya. Masukkan saja secara perlahan Bapak Ibu ya, jangan langsung sekaligus ya, sambil diaduk dia supaya bakterinya bekerja ya, supaya aktif. Ya. Lumayan harum Bapak Ibu. Nah. Oke. Jadi ini Bapak Ibu, sesudah ini nanti kita tutup nanti ya pakai terpal ya. Penyimpanannya di tempat yang teduh, jangan kena sinar matahari langsung. Dan juga kami sarankan Bapak Ibu, sekali dalam sehari selama seminggu lakukan namanya buka tutup ya, supaya gasnya itu tidak meledup Bapak Ibu ya, supaya gas yang dikeluarkan itu bisa keluar ya Bapak Ibu. Dan bagaimana nanti hasilnya kita tunggu nanti kurang lebih 3 minggu ya, bagaimana hasilnya, bagaimana prosesnya, apa saja yang sudah bisa diaplikasikan, dan ciri-ciri ini sudah terfermentasi Bapak Ibu ya. Oke, kita tunggu lagi. Oke Bapak Ibu, inilah asam amino kita yang sudah selesai fermentasi kurang lebih atau maksimal 3 minggu ya Bapak Ibu ya. Ciri-ciri VOC asam amino yang sudah matang adalah baunya Bapak Ibu sudah cenderung bau fermentasi ya, atau bau aroma tape. Dan juga suhunya sudah mulai dingin ya, tidak ada lagi uap atau namanya gas ya Bapak Ibu. Dan cara aplikasinya di lapangan adalah bisa disemprotkan ya, disemprotkan untuk menambahkan kandungan klorofil dan laju fotosintesis. Dan yang kedua adalah sebagai mengatur pembukaan stomata daun Bapak Ibu ya. Dan apabila diaplikasikan kalau dikocor ya, atau disiram ke media tanah, yang pertama manfaatnya adalah sebagai sumber tambahan nutrisi nitrogen ya. Yang kedua adalah sebagai menambah unsur mikro seperti kalsium, magnesium, besi, mangan, seng, dan tembaga, boron, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga adalah menambah namanya bakteri ya, bakteri atau istilah kata mikroba ya, sehingga dapat menyuburkan tanah ya, sehingga tanaman kita subur yang dibantu oleh mikroba tadi, sehingga tanah menjadi subur dan pastinya tanaman kita juga pasti subur Bapak Ibu. Jadi asam amino ini sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu ya. Jadi kami sarankan apabila ada keong di
persawahan atau di ladang-ladang bisa dimanfaatkan menjadi asam amino Bapak Ibu. Jadi kita dapat memanfaatkan sedemikian rupa menjadi berfungsi untuk tanaman kita Bapak Ibu ya. Dan saya kira cukup sekianlah video kita Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga juga memberi edukasi kita untuk pertanian organik yang berkelanjutan.